نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ibu-ibu jajaran jajaran akhwat bergerak berangin dan juga ibu Pemda ya, jajaran Pemda ya. Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada Ibu BKMT juga tadi. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semua semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semua mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Allah, amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita berdamai dengan takdir.
dengan yang kamu sebut sebagai takdir buruk, Allah menarikmu dengan itu, tali-tali takdir menarikmu untuk membuatmu kembali kepada jalan yang sesungguhnya. Kenapa Allah melakukan itu? Tentu saja tak lain tak bukan adalah karena kasih sayangnya kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Lama belajar bahasa Arab. Saya bahkan tinggal di Arab cukup lama di Yaman. Ibu-ibu sekalian, membuat saya cukup mengerti dengan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Dan di ayat yang tadi saya telah baca, walanabluwannakum, dan ini kalau mau diartiin ya, dan sungguh-sungguh pasti kami akan benar-benar. Tuh, double-double. Kamu gak bisa lari dari hal ini, kata Allah. Apa ya Allah? Walanabluwannakum, kami pasti benar-benar akan menimpakan kepada kalian semua ujian-ujian, cobaan-cobaan, hal-hal tidak menyenangkan, atau yang kita sebut sekarang takdir-takdir buruk dalam kehidupan, berupa minal khauf, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Bagaimana nasib saya nanti? Bagaimana anak saya nanti? Sekarang anak saya sakit, gimana besoknya? Sekarang suami saya di PHK, bagaimana kami makan besoknya? Sekarang kerjaan kami tertipu, bagaimana besoknya? Wah, ini hujan besar sekali. Bagaimana kalau nanti terjadi badai? Bagaimana kalau nanti terjadi tsunami? Bagaimana kalau nanti walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Hidup kalian manusia, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Hidup kalian manusia, pasti kami akan timpakan kepada kalian rasa takut. Wal ju', kami akan berikan kepada kalian nggak ada yang bisa dimakan, kelaparan, kekurangan ekonomi. Jadi sekalian, kelaparan ini seringkali juga bukan hanya kelaparan dari sisi makanan. Ada banyak adik-adik nih, terutama para Jones nih, jomblo-jomblo ngenes. Kelaparan dari makanan sih enggak, tapi kami lapar kasih sayang. Ujian dalam kehidupanmu, Dek, untuk kamu tidak memilih barang haram, untuk kamu tidak memilih pacaran, untuk kamu tidak memilih berzina. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin, termasuk dari jenis-jenis ujian. Naqs, ada yang dikurangi. Apanya yang dikurangi? Minal amwal, dikurangi hartanya. Asalnya kita punya, kemudian hilang. Asalnya harta melimpah ruah, kemudian bangkrut. Asalnya kita punya uang di tas kita, kemudian dompetnya hilang, tercuri orang. Bahkan yang sudah ditaruh di bank, banknya bangkrut pula. Bukan barang mustahil. Allah kalau punya mau,
dikurangi harta kita, segala macam cara Allah dapat melakukannya. Amwal wal anfus, dan ini yang paling berat, dikurangi jiwanya, dikurangi nyawa orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai diambil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ujian yang luar biasa besar ya Bu ya. Saya bulan November yang lalu, ibu saya meninggal dunia, Umi meninggal dunia. Rasanya kayak separuh dunia saya runtuh. Saya pikir tak ada pernah umur yang pas untuk seorang anak ditinggalkan orang tuanya. Sudah setua ini saya, ditinggalkan ibu saya, rasanya kayak jadi anak ayam kehilangan induknya. Hati luluh lantak. Saudariku sekalian yang saya muliakan, anfus dikurangin. Lagi sayang-sayangnya sama suami sakit kemudian meninggal dunia. Lagi sayang-sayangnya kita punya anak, lagi seger-segernya anak kita kecelakaan meninggal dunia. Ditinggal orang tua, ditinggal suami, ditinggal anak. Takkan fabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira buat hamba-hambaku yang mampu bersabar. Artinya mampu bersabar, mampu bertahan, memiliki kekuatan hati untuk tetap kokoh keimanannya, tak terpalingkan dari tujuan ia diciptakan. Merekalah hamba-hamba Allah yang sabar. Semua orang pasti diuji, Bu. Semua orang pasti diuji, Dek. Semua orang pasti diuji, Nek. Semua orang pasti diuji, teman-teman saudariku sekalian. Tak ada sesiapapun hidup di atas muka bumi ini tanpa ujian. Makanya jangan kamu berdoa minta untuk tidak diuji. Ya Allah, jangan pernah uji saya ya Allah. Jangan pernah berikan permasalahan dalam kehidupan saya ya Allah. Itu kayak anak sekolah. Dia mau sekolah tapi dia gak mau ikut ujian. Ya gak bisa ada ceritanya kayak begitu. Pasti ada tuh. Ada ujian harian, ada ujian tengah tahun, ada ujian kenaikan kelas, ada ujian kelulusan. Kan begitu? Maka demikian pula dengan kehidupan, teman-teman saudaraku sekalian. Tidak akan pernah ada ceritanya ada makhluk hidup di atas muka bumi ini yang tidak diuji. Bahkan kepada yang tidak beriman aja Allah uji, apalagi yang memang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mendapatkan ujiannya. Tapi tenang, ujian yang datang tak akan pernah melewati batas kemampuanmu. Allah Maha Tahu, Allah Maha Pandai, Allah Maha Mengerti. Anak sekolah SD gak akan dikasih ujian anak SMA. Anak sekolah menengah ujiannya gak akan sama dengan orang-orang yang kuliah. Semuanya disesuaikan. Karenanya Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak akan pernah satu jiwa dibebankan kepadanya beban yang tidak mampu dia pikul. Ustazah, tapi ada tuh orang suaminya selingkuh, dia masuk rumah sakit jiwa. Ada ustazah orang anaknya meninggal dunia, dia jadi gila.
Berarti kan itu di luar batas kemampuannya Ustazah kalau sampai seperti itu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ujiannya sih dia mampu pikul, cuman dia salah jawab soal-soalnya. Jadi masalahnya bukan di ujiannya yang di luar batas, akan tetapi dianya. Berbagai macam hal keruwetan dalam kehidupan dia. Dia bilang, hari itu dia bilang, guru, saya hari ini kesel sekali sama abang saya. Dia kemarin mukul saya. Sebelumnya lagi dia mengadu tentang bapaknya. Bapak suka sekali nyuruh saya. Saya kesel sekali sama bapak saya. Sebelumnya lagi dia mengadu tentang ibunya. Ibu tuh kalau sama saya kayaknya kasar aja, kalau sama yang lain enggak begitu. Terus seperti itu, selalu mengadu dan mengeluh tentang berbagai macam hal yang datang dalam kehidupan dia. Gurunya bilang, nak, besok saya kasih kamu pekerjaan, saya kasih kamu PR, bawa ember, bawa gelas, bawa sendok, bawa garam. Sang murid meskipun gak mengerti, namanya murid kan, terhadap guru tuh seharusnya sami'na, saya dengar, saya patuhi. Seperti warga Merangin ini ya, saya bilangin jangan foto, gak ada yang foto. Karena tahu bahwa kemanfaatan ilmu sangat bergantung dari bagaimana kita melaksanakan apa yang dipesankan oleh yang menyampaikan ilmu tersebut. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai ilmu yang manfaat. Jadi sekalian, jadi dia bawa tuh semua yang diperintahkan gurunya. Besoknya gurunya bawa dia pergi ke dekat danau, ke dekat sumber air. Gurunya letakkan gelas tadi itu, dituangkan air. Kemudian letakkan ember tadi itu, dituangkan air juga. Dia ambil sesendok garam, dia taruhkan di gelas, diaduk. Kemudian dia bilang sama muridnya, coba minum nak. Dia minum. Biar lengkap, saya praktekkan. Muridnya hampir nggak bisa meminum air tersebut karena sangat asin. Gurunya nanya, gimana rasanya? Dia bilang, asin sekali guru. Kemudian diambil ember tadi itu, diletakkan air, ditaruhkan sesendok garam juga. Coba kamu minum. Diminum. Gimana rasanya? Asin, tapi tidak seberapa. Asin tapi nggak kayak yang tadi. Gurunya kemudian melemparkan sesendok garam tersebut kepada mata air, kepada danau yang ada dekat dia gitu, sumber air gitu. Kemudian diambil satu gelas, dia bilang sekarang minum. Diminum. Asin kah? Enggak guru, enggak lagi terasa. Kata gurunya, nak, ujian yang datang dalam kehidupanmu, takdir buruk yang datang dalam kehidupanmu, Bu, Kak, Dek, seperti sesendok garam. Semuanya kira-kiranya kurang lebih begitu. Ada yang dari sisi dikasih penyakit, ada yang dikasih kesulitan, ada yang dikasih tertolak cinta, ada yang dikasih ditinggalkan orang-orang yang dia kasihi. Semua jenis ujian yang datang dalam kehidupan kita mirip saja dengan sesendok garam. Ketika ia dijatuh di tempat yang sempit, ia akan sangat terasa sekali. Akan tetapi ketika ia jatuh di tempat yang lapang,
asinnya tak akan lagi terasa. Hatimu adalah tempat itu. Kalau hatimu lapang, ujian seburuk apapun tak akan pernah memalingkan hatimu dari rasa syukur. Ketika hatimu luas, ujian kehidupan tak lagi kamu rasakan. Akan tetapi ketika hatimu sempit, sesedikit apapun takdir buruk dalam kehidupanmu, kamu merasakannya udah kayak kiamat aja udah. Suami ngomong kasar dikit, cerai aja dah. Tetangga bikin hajatan dia nggak diundang, dendam. Ada hal-hal sulit dalam kehidupan, dia pun kemudian begitu berat hati untuk dapat menerimanya. Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, masalahnya bukan pada mengecilkan ujian, akan tetapi melapangkan hati dalam menerimanya. Maka bagaimana nih caranya berdamai dalam kehidupan kita? Berdamai dengan takdir buruk yang datang dalam kehidupan kita. Yuk kita bahas. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama teman-teman saudara sekalian, cara berdamai dengan kehidupan, cara berdamai dengan takdir, ya. Nomor 1, kamu harus selalu ingat bahwa pengujinya adalah Allah. Kamu harus selalu ingat bahwa penentunya adalah Allah. Harus selalu kamu mantapkan hati, kuatkan hati bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah, termasuk ujian yang sekarang kamu rasakan, takdir yang sekarang kamu rasakan begitu berat dalam hatimu ini, penentunya, muqaddirnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas-jelasan mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha berkehendak, maha menentukan segala sesuatu. Jadi kamu mesti ingat dulu, yang ngujinya Allah, yang ngujinya Allah. Ibu, yang ngujinya Allah. Ketika ada orang yang kita cintai meninggal dunia, kita harus ingetin hati kita, dia telah diambil oleh pemiliknya. Jadi bukannya kamu sibuk, kenapa dia bisa meninggal, kenapa bisa terjadi yang seperti ini, jauh lebih damai hatimu teman-teman. Kalau kamu kemudian menerima takdir tersebut, kemudian mulai memantapkan hati dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepaskan semua pikiran, andai saja saya cepat bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia nggak meninggal. Andai saja saya langsung bawa dia ke dokter, mungkin dia nggak meninggal. Andai saja tadi dokternya datangnya cepat, nggak kena macet, mungkin dia nggak meninggal. Lepaskan segala pikiran, andai nggak sama dokter yang itu, mungkin nggak meninggal. Ini malpraktek nih, misalnya. Lepaskan pikiran itu semuanya ibu-ibu saudaraku sekalian. Kenapa? Karena jiwa hanya akan mati pada waktu yang telah ditetapkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
apabila datang ajal menjemput kalian, tak ada sesiapapun, tidak dokter, tidak rumah sakit, tidak tetangga, tidak siapapun, tak ada sesiapapun yang dapat memajukannya barang semenit pun, tak ada sesiapapun yang dapat memundurkannya barang semenit pun. Semua hanya akan meninggal dunia di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat ada saudarimu, keluargamu, orang tuamu, siapapun meninggal dunia, mulailah berdamai dengan takdir tersebut. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, dan milik Allah pasti akan kembali kepada pemiliknya. Anakmu miliknya Allah, dan yang miliknya Allah tak ada kekuatan apapun bagi siapapun termasuk ibunya untuk bisa menahan sesuatu yang jadi miliknya Allah. Jadi sekalian saya muliakan, saya jadi ingat kisahnya Sulaim. Ini salah satu dari kisah favorit saya tentang berdamai dengan takdir. Ada sahabat Nabi Muhammad namanya Sulaim. Nama aslinya Waisa. Sedikit sekalian saya muliakan, dia adalah ibundanya Anas bin Malik. Sesudah suaminya meninggal dunia, anaknya mulai besar, Anas bin Malik dia titipkan kepada Nabi Muhammad, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad. Dia pun menjanda, cantik, pandai. Nabi bahkan menyebutkannya sebagai min adzka nisa'il Madinah, salah satu dari perempuan Madinah paling cerdas, Sulaim. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi dia memutuskan untuk saya mendingan janda aja, saya bisa khidmah kepada Nabi Muhammad alaihissalam dengan apa yang bisa saya lakukan. Saya bisa masakin buat Nabi, saya masakin, saya bisa bersihin masjid Nabi, saya bersihkan, apa aja yang bisa saya lakukan buat khidmah kepada Nabi. Namun satu hari ada seorang lelaki Yahudi bernama Abu Tolhah melamar Sulaim. Abu Tolhah kebetulannya adalah seorang laki-laki Yahudi yang kaya raya. Sulaim berpikir, kalau saya menerima lamaran Abu Tolhah, namun mensyaratkan tentu saja dia harus masuk dalam agama Islam, ini keislamannya Abu Tolhah bisa sangat bermanfaat bagi Islam, bermanfaat bagi Nabi Muhammad. Bisa ikutan bantuin Islam waktu itu masih baru awal-awal. Jadi sekalian masih sangat perlu dana untuk bisa menjayakan Islamnya dari sisi finansial. Akhirnya Sulaim kemudian menerima lamaran Abu Tolhah dengan persyaratan Islam. Abu Tolhah pun kemudian mau masuk ke dalam Islam, dan tentu saja karena ia dalam didikan langsung Nabi Muhammad, imannya pun juga luar biasa cepat naiknya. Cuman masalahnya setahun 2 tahun menikah tak kunjung diberi anak. Di saat mereka sudah sangat menginginkannya, Allah kemudian beri kepada mereka kehamilan. Jadi Sulaim hamil sampai melahirkan seorang anak laki-laki yang lucu, cakep, bagus, sangat menyenangkan. Ketika anak ini lagi umur-umur lucu-lucunya, mungkin kayak 10 bulan begitu ya, setahunan lah gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, satu waktu Abu Tolhah yang memang adalah seorang pebisnis, dia harus pergi keluar kota untuk
jualan untuk bisnisnya dia, untuk berniaga. Dalam keadaan anaknya sakit. Abu Thalha tuh udah kayak yang gimana ya, saya jalan gak nih Sulaim, anak kita lagi sakit kayak begini. Oh tenang, serahkan aja semuanya kepada Allah. Gak apa-apa, Abu Thalha pergilah. Abu Thalha pergi, dan itu biasa makan waktu kayak semacam seminggu begitu. Teman-teman saya sekalian, besok harinya anaknya meninggal dunia. Sulaim terpukul, tentu saja. Sulaim berat hati diuji seperti itu. Tentu saja ibu mana yang siap kehilangan anak yang sangat dicintai. Apalagi bukan dalam keadaan yang sakit-sakit berat gitu, enggak juga gitu. Sakitnya enggak terlalu berat juga gitu. Memang ajal udah waktunya. Buat ibu-ibu yang bawa anak, yang di atas mungkin boleh mengkondisikan anaknya untuk tidak ribut sehingga tidak mengganggu konsentrasi yang ada di bawah. Betul begitu ya ibu-ibu ya? Ya. Mohon kalau memang anaknya nggak bisa dikondisikan, boleh diajak keluar aja. Terima kasih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sulaim meskipun berat hatinya, meskipun hancur perasaannya, akan tetapi ia adalah seorang mukminah, ia adalah seorang muslimah, ia adalah seseorang yang paham makna inna lillahi wa inna ilaihi. Anakku milik Allah. Sekarang ia sudah diambil kembali kepada pemiliknya, maka tak ada bagiku kecuali mengikhlaskannya. Ia malah justru berpesan kepada keluarganya, tolong ya, jangan ada yang ngabarin perihal kematian anak saya kepada suami saya selain saya. Pada keluarga yang melayat gitu, beliau pesankan untuk tolong jangan ada yang kabarin kematian anak saya kepada suami saya selain saya sendiri. Dan alhamdulillah, memang zaman itu juga belum ada WhatsApp grup gitu kan. Jadi dia belum dapat pemberitahuan tentang anaknya yang meninggal itu tadi. Beberapa hari kemudian Abu Thalha pun datang. Dan anak udah diurusin, dikuburin, sholatin dan lain sebagainya. Waktu suaminya pulang ke rumah, memang di jadwal yang Sulaim udah tahu suaminya akan datang malam hari begitu kan ya, pada hari ini gitu misalnya, malam Sabtu misalnya gitu. Jadi sekalian, Sulaim tahu itu ada jadwal kepulangan suaminya. Dia pun mandi, berdandan, berwangi-wangi, bersolek. Dia pun memasak dengan masakan yang sangat disukai suaminya. Ketika suaminya pulang, mohon maaf teman-teman, dia pun segera merayu suaminya sampai mereka berhubungan intim. Suaminya sempat nanya, bagaimana kabar anak kita wahai Sulaim? Huwa ahda ma yakun. Huwa ahda ma yakun. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak saya dalam keadaan, anak kita dalam keadaan paling tenang. Sekarang dia sudah tenang, alhamdulillah. Suaminya pikir sekarang udah jauh lebih tenang, artinya udah sehat begitu kan. Jadilah ketika istrinya mengajak ke atas tempat tidur gitu ya, mereka pun melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan oleh suami istri. Habis selesai kemudian mereka mandi, habis selesai mandi Sulaim hangat-hangatkan makanan, mereka pun makan berdua dengan lahap sampai ketika Abu Thalha sudah kenyang secara zahir dan batin. Ini sampai dipikirkan sama Sulaim waktu yang paling tepat menyampaikan kabar duka. Bu, Kak, Dek, kita kadang menyampaikan kabar duka nggak mikir-mikir orangnya udah makan apa belum, kan begitu? Kadang-kadang orang menyampaikan kabar duka di saat lagi nyetir, ya itu kan bisa oleng gitu kan, setirnya gitu, bisa malah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan gitu kan. Saudaraku sekalian saya muliakan,
Di saat semuanya sudah keadaannya nyaman, sang suami sudah kenyang secara zahir dan batinnya, Sulaim memberi kabar tentang hal ini dengan cara yang luar biasa indahnya. Dia bilang begini nih, Abu Talha, saya mau diskusi nih sama kamu Abu Talha. Kalau tetangga kita ada minjemin kita barang, habis berapa lama diambil balik tuh barang, balikin gak ya Abu Talha? Abu Talha dengan santai bilang, ya balikin lah Sulaim, bukan punya kita. Tapi saya udah terlanjur sayang sama tuh barang Abu Talha. Kita udah terlanjur sayang sama itu barang, kita seneng banget sama pinjemannya dia ini. Balikin gak Abu Talha? Balikin Sulaim. Boleh berat hati gak balikinnya? Ya gak boleh lah, bukan punya kita Sulaim, balikin. Dengan ikhlas, dengan rela. Kenapa gitu Abu Talha? Kan saya sayang banget, karena bukan punya kita. Itu hanyalah titipan, kalau diambil balik harus dikembalikan. Abu Talha, apalagi